Halo, perkenalkan nama saya Christine Manum Kitahena. Saya dari kelompok 2A Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan memperkenalkan lagi kedua teman saya. Yang pertama Fernando Juan Mulo dan yang kedua Normando Mambrasar. Di sini saya akan membahas tentang model proses strategi bisnis. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi bisnis. Nah, jadi strategi bisnis itu merupakan strategi bisnis yang berjalan bersama dengan strategi korporasi dan strategi bisnis dan pemasaran. Nah, strategi bisnis mendukung dan sebagai arahan penunjang bagi strategi korporasi. Nah, di sini ada corporate strategi. Ini merupakan strategi perusahaan. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama strategi business unit dan juga strategi regional dan juga yang terakhir strategi fungsional. Ini merupakan tipikal business planning. Lanjut dengan penekanan strategi bisnis, yaitu implikasi dari strategi bisnis yang tidak didefinisikan dengan jelas. Ada kehilangan peluang, tidak mempunyai tujuan arah untuk strategi bisnis, terbatasnya integrasi bisnis pada tingkat teknis dalam menyediakan informasi, dan juga terbuangnya sumber daya dengan percuma dalam pengembangan bisnis pada fungsi berbeda dan keterbatasan sharing dalam praktek. Lanjut dengan strategi channel. Aspek penting dalam strategi bisnis adalah menciptakan strategi channel yang baru untuk organisasi. Nah, berikut ada channel dibutuhkan untuk menciptakan perbedaan dengan saluran pemasaran atau bisnis yang sudah ada saat ini. Dan berikutnya strategi channel jika digunakan bersamaan dengan saluran elektronik lain, maka disebut sebagai bagian dari strategi bisnis multi-channel. Nah, strategi bisnis multi-channel menggambarkan bagaimana saluran pemasaran dan rantai pasokan dapat berintegrasi dan mendukung yang lain untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Kita bahas lagi tentang karakteristik strategi bisnis multi saluran atau multi channel. Ini strategi bisnis adalah salah satu strategi channel. Nah, tujuan bisnis yang spesifik diperlukan untuk melakukan adopsi persaingan atau benchmark channel. Nah, strategi bisnis menggambarkan bagaimana kita harus komunikasikan benefit ketika menggunakan e-channel dan memprioritaskan pendengaran atau rekan kerja yang dituju untuk mengadopsi e-channel, dan yang berikut memprioritaskan produk terjual melalui e-channel, dan yang terakhir mencapai target channel. Nah, strategi e-channel menciptakan nilai berbeda kepada setiap pihak dalam suatu transaksi. Namun channel tidak dapat diisolasi sehingga kita harus mengatur integrasi saluran dan pengetahuan di mana penggunaan e-channel tidak selalu sesuai untuk seluruh produk atau jasa atau dapat menciptakan nilai yang cukup bagi seluruh rekan kerja, sehingga diperlukan proses right channeling. Strategi bisnis juga menggambarkan bagaimana suatu organisasi mencapai nilai secara internal dengan menggunakan jaringan elektronik. Nah, right channeling ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, mendapat target pelanggan yang baik. Yang kedua, menggunakan channel dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengirimkan pesan yang baik. Dan yang terakhir, dalam waktu yang tepat. Berikutnya kita masuk di model proses strategi untuk bisnis. Nah, proses strategi model merupakan sebuah kerangka kerja untuk mendekati strategi pengembangan. Nah, sebelum mengembangkan jenis strategi apapun, manajemen perlu menyetujui proses mereka akan mengikuti untuk menghasilkan kemudian menerapkan strategi. Nah, model proses strategi menyediakan kerangka kerja yang memberikan urutan logis untuk diikuti untuk memastikan penyertaan semua kunci kegiatan mengembangkan strategi bisnis. Nah, berikut ada 2 macam model proses strategi. Yang pertama ialah proses strategi secara dinamis, yang mana perusahaan membutuhkan 1. Membangun pengetahuan dan evaluasi kemampuan, yang kedua desain bisnis untuk tujuan bisnis, dan yang ketiga perencanaan, dan yang terakhir kembangkan aplikasi. Kurang lebihnya seperti itu untuk membangun startup. Nah, dan yang kedua ada proses
model strategi secara umum. Nah, yang pertama analisis strategi dilihat dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, dan yang kedua tujuan strategi dilihat dari visi misi serta tujuannya. Yang ketiga definisikan strategi dilihat dari memulai pilihan, evaluasi pilihan, dan tentukan pilihan. Dan yang terakhir implementasi strategi dimulai dari perencanaan, eksekusi, dan kontrol. Kita masuk di analisis strategi. Jadi analisis strategi atau analisis situasi memerlukan review dari sumber daya internal dan proses perusahaan untuk menilai kemampuan e-bisnis dan hasil review dari aktivitas di pasar. Nah, lingkungan pesaing yang cepat mencakup permintaan dan tingkah laku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok dan partner. Nah, terakhir lingkungan yang lebih luas atau makro mencakup pengembangan ekonomi, regulasi, permintaan, hukum dan perpajakan, batasan sosial dan etika, terakhir faktor politik. Masuk di analisis portofolio, dan yang pertama menggunakan untuk menilai kemampuan sistem informasi saat ini dan menginformasikan strategi ke depannya. Dan berikut analisis ini sering digunakan untuk memilih proyek internet yang paling mendekati kebutuhan masa depan. Nah, berikut kelemahannya adalah tidak mengantisipasi bahwa aplikasi e-bisnis atau aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP saat ini disediakan secara sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir perusahaan perlu mempertimbangkan juga untuk keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan jaringan termasuk perangkat keras. Berikut kita bahas tentang model bisnis internet. Nah, itu ada fokus terhadap produk. Nah, produknya image brand building, incentive, cost benefit, improvement, nerd, extra. Sekian presentasi saya untuk materi kali ini. Berikut materi selanjutnya teman saya Fernando Juan Molo akan mempresentasikannya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fernando John Mulo. Saya dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model untuk pengembangan e-bisnis. Kita tahu sendiri yang pertama itu e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Contoh dari e-bisnis yaitu pembelian barang secara online melalui Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari e-bisnis yaitu pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi, efisien serta efektif, dan meningkatkan produktivitas serta menguntungkan. Kelebihan dari e-bisnis yaitu akses yang mudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Sedangkan kekurangan dari e-bisnis yaitu tidak ada pertemuan secara langsung sehingga berisiko terjadinya penipuan. Nah, di sini ciri-ciri strategi bisnis yaitu yang pertama itu strategi bisnis elektronik atau strategi yang memanfaatkan saluran internet atau teknologi internet. Kemudian yang berikut itu model e-bisnis yang saya dapat itu yang pertama ada 3. Yang pertama customer to customer, kemudian yang kedua business to business, dan kemudian yang ketiga itu business to customer. Customer to customer ini yaitu sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Kemudian yang kedua business to business, yang dimana sistem ini sistem komunikasi antara pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antara perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar. Kemudian yang berikut sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, yang berikut itu yaitu ada beberapa model bisnis yang saya dapat, yaitu yang pertama virtual storefront yang maksudnya artinya yang menjual produk fisik.
Berikut penjelasan akan dilanjutkan di part yang kedua.